Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nikmat Allah yang paling luar biasa yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat sehat. Betul nggak? Siapa yang hari ini dalam keadaan sakit? Ada? Paling ada sakit hati. Ada yang dalam keadaan sakit hati? Obatnya adalah zikir kepada Allah, perbanyak istighfar. 4 tipe anak di dalam Al-Quran. Tipe yang pertama yaitu tipe anak penyejuk hati. Ayo, siapa yang di rumah membuat orang tuanya tenang, damai, bahagia? Siapa? Nah, itulah dia tipe anak yang pertama, tipe anak penyejuk hati. Ciri-cirinya adalah patuh dan taat terhadap perintah Allah, Rasul dan orang tuanya. Orang tua itu tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Ada nggak orang tua yang mengharapkan balasan dari anaknya? Ada nggak? Ada nggak orang tua yang nyatat pengeluaran anaknya setiap hari? Mulai dari dia lahir sampai dia SMP sekarang, ada nggak yang punya catatan orang tuanya berapa pengeluarannya? Ya ada. Artinya apa? Kasih sayang orang tua itu tanpa pamrih. Dia tidak mengharapkan balasan apa-apa. Tetapi di dalam menjalani kehidupannya, orang tua itu perlu kebahagiaan. Benar ya? Kalau orang tuanya bahagia, maka dia akan bisa membahagiakan anak-anaknya. Ayo, siapa yang tidak bahagia hari ini? Ada yang tidak bahagia hari ini? Yang tidak bahagia hari ini berarti orang tuanya sedang tidak bahagia juga. Nah, banyak orang tua yang marah-marah ke anaknya. Kenapa? Karena hatinya tidak sedang bahagia. Mau nggak di rumah ibu bapaknya tidak marah-marah? Mau nggak di rumah melihat ayah bundanya bahagia? Maka jadilah anak yang baik. Ya, jadilah anak yang baik. Jangan suka melawan orang tua. Satu lagi, orang tua tidak mengharapkan apa-apa dari anaknya selain dia ingin memberikan kasih sayang yang maksimal untuk anaknya. Halo, kamu jam berapa bangun subuh, nak? Bangun pagi jam berapa? Jam 4. Nah, coba ibu bapakmu di rumah bangun jam berapa? Hah? Jam berapa bangunnya? Ada yang jam 4, ada yang jam 5, ada yang jam 3. Ada juga anaknya udah berangkat sekolah, ibunya belum bangun. Ada nggak? Ada. Nggak ada, mudah-mudahan nggak ada ya. Satu, apa tipe yang pertama tadi? Tipe apa yang pertama? Penyejuk hati. Ya, kan dengarkan dulu. Tipe yang kedua, tipe anak yang kedua adalah anak sebagai hiasan. Anak sebagai hiasan dunia. Banyak orang tua yang menjadikan anaknya sebagai hiasan di dunia. Sehingga mulai dari bayi sudah didandangin cantik-cantik. Begitu bisa jalan dibelikan baju yang cantik-cantik. Udah agak besar diberikan perhiasan yang cantik-cantik. Kenapa? Karena anak adalah sebagai hiasan hidup di dunia. Dia yang hiasan. Sebagai hiasan, kamu seharusnya bersyukur, nak.
punya orang tua yang masih memperhatikan kita, yang masih menyayangi kita, yang masih memberikan kasih sayang yang maksimal untuk kita. Tipe yang ketiga, anak tipe yang tiga dalam Al-Quran adalah sebagai musuh. Nah, ada juga tuh sebagai musuh. Jadi kalau ada yang menjawab ada yang bermusuhan dengan orang tuanya, memang ada. Karena memang ada tipe anak yang sebagai musuh di dalam Al-Quran. Ayo, siapa yang bermusuhan dengan orang tuanya? Ada? Berarti dapat tipe yang ketiga, sebagai musuh orang tua. Ya, orang yang bermusuhan dengan tua tidak mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Bagi yang sudah terlanjur bermusuhan, perbanyak-banyak minta maaf. Oke, yang keempat, tipe anak yang keempat adalah anak sebagai ujian. Nah, ayo, siapa yang sering uji orang tuanya? Ada yang sering uji orang tuanya? Kurasa banyak yang sering uji orang tuanya. Ya, anak sebagai ujian. Anak sekolah, karena ya, jadilah tipe anak yang pertama. Apa tadi tipe anak yang pertama? Jadilah tipe anak penyejuk hati kedua orang. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum azabun azim. Nah itu nih, Allah telah tutup matanya, telinganya, hatinya, sehingga dia tidak bisa lagi mendengar kebenaran. Tipe yang pertama apa? Penyejuk hati. Yang kedua, perhiasan. Yang ketiga, sebagai musuh. Yang keempat, sebagai ujian. Sebetulnya ada yang kelima. Yang kelima itu adalah penghalang untuk beribadah. Ada anak menjadi penghalang untuk beribadah. Kita dididik di sekolah di sini untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Oke, mungkin itu sedikit dari Ustazah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.